Gabriel, gimana ini? On cam dong, on cam, on cam, on cam. Hai, Ya, Mik, ya, ya, tunggu. sorry, Tunggu. punya sama 40 menit Zoom ITB gua itu gak bisa. Ya, 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 tunggu. Oke, oke. Nah, Oke, oke. oke. Coba jelasin lab tournya gimana. Kita ke D4 dulu deh, D4. Coba jelasin lab tournya gimana. Apain aja. Tuh. Em, Oke, aku kayak ngomong aja catatanku. Oke, pertama kita masuk reverberation chamber Tar, tar, di tar, tar, lab tar, aku akustik. not, tar, gua noto dulu deh. Tar, Oke, eh, ya. tar, notul, 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 notul. Ya. Apa, Gap? Oke, Apa? udah. Oke, pertama kita ke reverberation chamber di lab akustik. Apa? Lab akustik. Ya, itu reverberation chamber. Oke, reverberation chamber. Ya, gimana, gimana? Ya, Nah aja. itu fungsi itu menentukan menghitung koefisien koefisiennya benda, Iya, seberapa banyak bendanya misalnya kayak menyerap suara gitu. iya, oke. Ya, lalu itu ruangan itu bahan itu memakai beton karena kan koefisien apanya itu cukup 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 rendah sih. Cukup rendah sih. Jadi daripada kayak suaranya diserap itu malah malah gema-gema banget. Iya, iya. Ya, oke. Lalu setelah ini kita ke riset nanoteknologi dan nanoscience. Nano. Di sini itu cukup Iya, menarik. iya, tunggu. Nanoteknologi dan nanoscience. Ya, Ya, apa? di sini tuh udah kayak elektron mikroskop. Itu ada juga mesin lain yang memakai refraction untuk Tar. menentukan sifat. Gua nyalain ini dulu deh, AI. Iya, 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 iya. Apa-apa sih? Tadi gue lupa. Ada mesin yang memakai refraction untuk menentukan sifatnya sih. Refraction X-ray. Ya, X-ray Ya, untuk. lalu ya, aha. Oke, lalu di sini ada juga kayak mikroskop elektron. Itu ada dua tipe mikroskop di dalamnya. Itu ada SEM yang menentukan bentuk-bentuk benda-benda, misalnya kayak dalam larutan gitu. Itu lalu ada TEM. Nah, TEM itu menariknya itu bisa menembus benda-bendanya dan bisa lebih fokus pada satu atau dua benda spesifik sih. Kalau SEM itu hanya ngezoom ke secara umum. Iya, iya. Apa lagi, Gabriel? Oke, lalu ada kayak anechoic chamber dan semi-anechoic chamber. Itu itu ruangan itu membuat kedap suara dengan di cover penyerap suara yang terbuat dari rokul. Nah, ini tuh dipantulkan untuk mengukur presisi sih, atau seberapa banyaknya benda menyerap mantulan. Hmm. Ya, tapi kalau semi itu nggak sebaik yang kayak full on anechoic chamber yang biasa sih. Karena lantainya itu lantai biasa. Iya, Ya, iya. yang itu dipakai untuk mengukur kinerja absorbansi ataupun refleksi benda terhadap suara. Hmm. Oke, lalu ke laboratorium perancangan komputasional material design, eh, di sini ada kayak computational mechanical design yang mendesain material gitu di komputer, lalu kayak bagaimana bendanya kayak gitu. Lalu ada juga quantum engineering yang
sebenarnya sih sama aja, tapi fokusnya lebih pada kayak engineering partikel-partikel gitu sih. Iya. Ya, itu contohnya itu kayak bagaimana karbon dioksida jadi yang lebih berguna, kayak dibuat menjadi lebih berguna. Lalu bagaimana baterai performanya lebih tinggi, bagaimana AI dan robot bisa dipakai untuk membuat material-material baru. Iya, iya. Lalu kita ke laboratorium instrumentasi yang membuat sistem relay memakai medan membuat sistem-sistem instrumentasi itu dengan relay. Relay memakai medan magnet. Iya, iya. Ya, ya. Tapi kalau PLC itu butuh relay juga, tapi lebih sedikit sih. Relay itu keseringan memakai kayak eh, screw dari screw yang memakai elektron-elektron buat eh, itu loh, berfungsi. Iya, iya. Ya, lalu ada ruang stimulus gelap. Ruang stimulus gelap itu mengukur lampu distribusi atau beam angle dari berbagai macam lampu-lampu. Ya, lalu Hmm. ada ruang pencahayaan. Ruang pencahayaan itu kayak ruang simulasi sinar luar sinar luar sih, sinar matahari. Iya, iya. Ya, lalu ada juga lab IK, AI control dan automation. Itu fokusnya itu pada kayak bagaimana memakai AI dengan sistem kontrol dan otomasi sih. Ini sebenarnya menurut saya ini itu yang paling menarik sih. Saya paling minatnya yang bagian ini. Hmm. Ya, lalu setelah itu kita ke laboratorium manajemen energi. Di laboratorium ini mereka melakukan rekayasa eh, energi dan baterai seperti PLTS, baterai, smart building, microgrid, digital twin, lalu TensorFlow, dan juga Python, pemrograman Python. Python, iya. Ya, Python. Oke, lalu ke laboratorium instrumentasi metik. Ya, laboratorium instrumentasi metik itu sebenarnya sih fokusnya pada kayak eh, bagaimana membuat teknologi instrumentasi dan kontrol untuk membantu dalam aplikasi medis sih. Iya, oke. Lalu ada lab Icodes. Di sini ada kayak mesin pasteurisasi susu mini. Ada juga kayak human machine interface eh, dan otomasi yang mini-mini. Sebenarnya sih di sini itu ada juga banyak sekali versi miniatur dari berbagai macam sistem-sistem, misalnya sistem produksi untuk simulasi sih. Itu fungsi utamanya. Membuat versi mini dari hal-hal untuk simulasi. Oke, lalu kita ke workshop. Nah, di workshop itu kita bisa memakai sendiri sih. Kalau di lab-lab lain kan itu harus ada perizinan atau kayak misalnya kita ditugaskan di situ. Kalau di workshop itu benar-benar kita bisa memakai sendiri, nentuin kapan kita mau bisa memakainya. Tapi dengan perizinan sih. Dan dengan kuota juga. Nah, di dalam ada alat-alat mekanik dan listrik yang komplit sih. Lalu komponennya di dalamnya juga komplit-komplit. Lalu workbench-nya cukup nyaman sih. Ya, Iya. sebenarnya sih itu kalau nggak salah itu kalau membuat kayak tugas besar atau mungkin kayak mengerjakan tugas sesuatu bisa bisa di situ sih. Iya, iya. Ya, kalau laboratorium laser, optik dan pengolahan citra itu bisa dibagi menjadi dua peran yaitu instrumentasi optik itu yang pertama yang fokusnya membuat instrumentasi dengan cahaya misalnya kamera-kamera khusus atau mungkin kayak kamera yang memakai frekuensi khusus atau mungkin kayak yang X-ray gitu nggak tahu lah. Lalu itu pengolahan citranya itu mereka fokusnya pada kayak pembuatan model fisik fisik berdasarkan hasil dari instrumentasi optiknya sih. Atau mungkin kayak pemrosesan datanya dari instrumentasi optiknya untuk misalnya menentukan berat subjeknya atau hal-hal seperti itu. Ya,
Ya, ya. Lalu ada laboratorium material fungsional maju 3, aplikasinya beragam dengan material baru, dengan sifat-sifatnya, dan modifikasinya. Jadi kayak mereka meriset material baru dan juga bagaimana mereka bisa misalnya modifikasi, mengeksploitasi atau melakukan hal lain dengan material tersebut untuk membuat teknologi baru atau memperbaiki teknologi yang ada. Lalu ada juga laboratorium thermal kondisi lingkungan. Ini tuh mengatasi misalnya ventilasi udara, lalu misal energi, bagaimana energi berjalan di dalam bangunan, lalu sirkulasi dalam gedung, dan juga kayak bagaimana membuat kayak ruang-ruang yang eh, flow energinya atau suhunya dikendaliin sih. Misalnya seperti kayak kulkas-kulkas atau ruang dingin gitu. Oke, Terus apa lagi? Udah semuanya? belum sih. Oh ya, mereka juga kayak membuat kayak sistem filter udara dan pemrosesan suhu. Lalu yang terakhir, ini lab pemrosesan material. Mereka fokus itu rekayasa material yang sudah ada atau yang buangan menjadi sesuatu yang lebih fungsional. Jadi mereka fokusnya itu pada kayak eh, mendaur ulang teknologi atau bahan-bahan yang sudah ada menjadi lebih bagus lagi. Oke, setelah itu kita kayak mentoring sama oh iya, sama dosen. Dia mengajarkan tentang etika dan profesionalisme kerja. Nah, sekarang Wah, kemarin. itu Doswal kita. Gue lihat soalnya. ya 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 dia mengatakan bahwa sekarang masih penting pada zaman ini itu etika dan profesionalisme. Hmm. Hmm. Nah, kalau etika itu kita harus mendemonstrasikan integritas, resilience, accountability, dan dan kemampuan untuk menginisiatif berencana untuk menghasilkan kualitas. Ya, Nah, poin-poinnya dia katakan yaitu pertama, integritas adalah kualitas jujur dan moral sendiri tanpa disuruh dari orang lain sih. Jadi ya. benar-benar dari keinginan diri sendiri. Lalu menghargai orang lain demi dihargai, dan juga eh, integritas memiliki sifat-sifat sih, yaitu graciousness, honesty, trustworthiness, patience, dan Apalagi, apalagi, responsibility, apalagi, apalagi. dan mulai dari mana? Tadi integritas, Oke, itu integritas ada sifatnya, yaitu graciousness, graciousness. lalu honesty, Iya, lalu ada trustworthiness, trustworthiness, lalu ada patience, patience. lalu responsibility, Ya, lalu helpfulness. iya. Ya, itu aja. Lalu dia mengajari tentang resiliensi. Resiliensi itu adalah kemampuan kembali pulih dari keadaan ataupun bertahan. Iya, iya, iya. Ya, oke. Lalu etika. Etika itu menurut dia definisinya adalah bertanggung jawab dan memberi alasan sih. Intinya etika itu. Etika bukan salah ngomong. Etika adalah konsep penilaian sifat, kebenaran, atau kebaikan dari tindakan sosial berdasar tradisi. Iya, iya, Ya, iya. oke. Ya, lalu setelah itu kita ke mentoring sama kakak-kakak itu yang kapten-kapten. Lalu pertama tentang Johari Windows, yang untuk kayak ngenalin sifat diri sendiri gitu, atau menyadari sifat sendiri. Kuadran pertama itu tentang sifat yang diketahui orang lain tapi tidak diketahui sendiri. Kuadran dua itu diketahui orang lain dan sendiri. Kuadran tiga hanya diri sendiri saja tapi tidak diketahui orang lain. Ntar, ntar. Eh, dan Kuadran, tahu kuadran apa sih namanya? itu hanya kuadran satu 2 3 4 aja, Mik. Iya, Ya.
Lalu kuadran keempat itu tidak diketahui diri sendiri ataupun orang lain. Jadi Namanya benar-benar apa misterius. itu? Ada harus ada namanya dong. Oh, itu konsepnya yang kayak kuadran-kuadran gitu namanya Johari Window, Johari Johari window. Window, Johari Window. Udah. Ya, ya, ya itu sih. Gitu aja. Udah semuanya. Oke. Itu yang Johari Windows itu udah semuanya sih. Lalu sekarang kita ke manajemen konflik. Eh, Manajemen konflik itu suatu cara mengelola menyelesaikan efektif komunikasi ataupun komunikasi efektif. Lalu itu ada beberapa bagian-bagiannya. Yang pertama kayak komunikasi efektif, negosiasi, mediasi, arbitrasi, latihan, dan pendidikan. Apa? Ntar. Nah, Sorry. oke, manajemen konflik yaitu suatu cara mengelola dan menyelesaikan secara efektif sih. Udah. Ntar. Oke, lalu itu ada juga kayak beberapa Manajemen apa sih? aspek-aspek atau apa? Manajemen apa sih namanya? Manajemen konflik. Ya, lalu ada kayak bagian komunikasi efektif. Oh, lalu itu di manajemen konflik ada beberapa bagian, yaitu komunikasi efektif, negosiasi, mediasi, arbitrasi, latihan, dan pendidikan. Hmm. Udah. Oke, lalu sekarang ke proses manajemen konflik. Yaitu pertama, identifikasi dulu. Kedua, menganalisis itunya, konfliknya. Lalu tiga, merencanakan bagaimana itu ditangani. Lalu keempat, implementasi. Implementasi kayak implementasi rencananya. Lalu lima, evaluasi. Hmm. Iya. Nah, ya, nah sekarang kita masuk ke negosiasi. Negosiasi itu adalah proses diskusi antara dua pihak untuk mencapai persetujuan. Ya, ada juga kayak keterampilan juga di negosiasi. Yaitu pertama komunikasi, kedua keterampilan analisis, ketiga kreativitas, dan keempat interpersonal. Iya. Ya. Nah, lalu negosiasi ada kayak langkah-langkah juga. Yang pertama itu persiapan, kedua pengenalan dan persiapan tujuan, tiga penyampaian posisi, empat tawar menawar, lima penutupan, dan enam implementasi. Lalu yang terakhir tentang empati. Empati adalah kemampuan mengalami dan membagi perasaan. Nah, empati itu ada beberapa tipe-tipe sih atau beberapa bagian. Yang pertama itu kognitif empati yang memahami orang lain. Kedua, emotional empathy yang membagi perasaan dengan orang lain. Lalu itu ada belas kasih juga yang merupakan tindakannya. Nah, nah empati dan juga kayak kolaborasi itu perlu untuk komunikasi efektif, menyelesaikan konflik, kerjasama dan melakukan hal-hal lain. Oke, lalu cara berempati yaitu pertama mendengar sisi lain, kedua menghargai, ketiga mengurangi konflik. Itu saja sih. Iya. Itu di empat udah selesai. Hmm. D2 sekarang. Oke, di dua. Ayo tunggu. Tapi Zoom gua bisanya cuma 40 menit doang. Soalnya ini bukan Zoom ITB. Ya, ini udah berapa menit? 25. Oh, udah lama juga ternyata. Oke, aku cepet-cepet sih berarti. Tunggu. Ini mana ya? Tunggu ini di dua banyak juga sih. Banyak banget. Oke, di dua itu pernah perkenal teknik fisika,
yaitu menjelaskan bahwa awal-awalnya itu tentang revolusi industri dan juga berbagai macam revolusi industri yang terjadi. Lalu itu pada masa depan masih menjadi lebih banyak. Jadi skill teknologi lebih bernilai eh, dalam industri 4.0 itu pilar itu ada 11 pilar yang membentuknya, tapi semua berhubungan dengan digital dan juga TechFish kita cukup cukup baik sih dalam hal itu. Hmm. Oke, lalu dia juga menjelaskan tentang kurikulum 2024 yang baru lagi, Ya, gue tahu. yaitu bahwa kita itu ada kayak bebas 28 Coba, SKS, ya, spesialisasi 12 sampai 19 SKS, dan kita boleh dua spesialisasi daripada satu saja. ya. Ya, lalu menjelaskan ada program Merdeka Belajar, ada juga PT yang mau mahasiswa benar-benar unggul dan bisa bekerja. Ada juga ada kayak MBKM yang 8 jalur. Wajib 10 SKS atau tahu kurikulumnya kayak kacau gitu sih, masih bingung juga mereka. Oke, Iya. lalu sekarang kita ke kayak lesson-lesson atau kayak nilai-nilai. Yaitu pertama design thinking, yaitu human centered collaborative problem solving. Lalu sekarang kita ke 3H dalam bisnis, yaitu hacker, operational, hipster yang bekerja mendesain kreatif dan marketing, dan hustler yang manajer. Nah, design thinking itu udah kayak proses spesifiknya sih. Proses thinking itu bisa kayak dimasukin dalam model double diamond thinking. Lalu ada kayak prosesnya pertama emphasize, empathize, ya. Lalu kedua define, ketiga ideation, keempat prototyping, kelima testing. Oke, lalu sekarang ke issue trees, yaitu metodologi problem solving yang memecah masalah menjadi hal lebih Apa sih kecil namanya? sih. Apa sih namanya? Apa ya? Tadi, Yang mana? tadi yang lu bilang. Yang aku bilang yang mana? Tadi, yang problem solving Design itu. thinking, design thinking, Iya. ya, ya design thinking. Nah, oke, lalu sekarang kembali ke issue trees. Issue trees-nya itu kayak itu mengapa? Karena bisa lebih fokus dengan masalah spesifik, bisa sistematis, bisa menangani masalah mengakarnya, lalu bisa mengkoordinasi lebih baik, dan juga itu bisa membuat keputusan didorong data sih. Lalu bagaimana kita melakukan ini? Yaitu kita mengidentifikasi masalah akarnya dulu, lalu memecah masalah menjadi batang-batang gitu atau hal-hal lebih kecil, lalu melakukan hal-hal itu sampai kita sampai detail spesifik, lalu kita mereview semua. Iya, iya. Oke, lalu kita ke sesi sesi mentoring sama kapten-kapten. Yang pertama tentang Golden Circle, yaitu model membantu kita menentuin mengapa, apa, dan bagaimana um, menyelesaikan masalah sih. Iya. Ya, ya. Lalu kita diajari juga tentang kayak alur berpikir, yaitu visualisasi dalam bentuk diagram, alur penyelesaian melakukan sesuatu. Ya, lalu ini sedang diimplementasikan dalam sistem logika dan digital. Lalu 5 why juga, ini tuh kayak hal beda lagi. Yaitu itu menanya-nanya terus-menerus sampai root cause-nya terjawab sih. Keseringan kita melakukannya 5 kali sih. Tapi itu nggak ada batasnya sih. Bisa beneran gila-gilaan kayak ginian. Nah, ini tuh alur melakukan ininya itu definisi, lalu mencari data, lalu mengidentifikasi penyebab, lalu
mencari akarnya, lalu mengimplementasinya. Nah, sekarang kita ke fishbone diagram, yaitu metode yang digunakan untuk Apa diagram sih? apa? Apa diagram? Fishbone. Fishbowl diagram. Iya, ya. Ya, ya. Lalu kita kayak bagaimana kita melakukannya itu pertama dengan definisi, kedua dengan penyebab-penyebab, ketiga mencari data, keempat mengorganisasikan penyebab, lalu kelima analisis. Lalu kita masuk ke gap analysis, yaitu proses menilai perbedaan kinerja saat ini dan idealnya tujuan, itu udah jelas, nggak banyak detail-detailnya sih. Lalu Lalu kita masuk komunikasi efektif, yaitu proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan secara jelas dan mudah. Yaitu prinsip-prinsipnya concreteness, consideration, completeness, clarity, conciseness, courtesy, dan correctness. Ya, lalu kita ke dialektika, yaitu metode diskusi uh, diskusi debat untuk mencari kebenaran atau pengetahuan. Caranya itu yang pertama tesis, kedua antitesis, ketiga sintesis. Lalu ada kayak teknik-teknik untuk melakukan tersebut. Yang pertama itu Socratic questioning yang tanya-tanya sampai terdapat refleksi dan pemikiran kritis. Yang kedua itu argumen logis, sudah jelas itu apa. Lalu ketiga refutasi konstruktif. Ya, itu saja sih untuk di dua. Ya. Oke, sudah 30 menit. Oke, udah. Gak apa-apa. Oke, ya udah selesai. Thank you, thank you. Ya, thank you. Ya,